Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Berkati hari ini kami belajar firman-Mu. Siapkan pikiran kami, hati kami, dan telinga kami, agar kami mengerti. Dan juga Tuhan pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina-dina ini, agar firman Tuhan yang disampaikan, bukan saja kami mengerti, tapi kami diberi kuasa dari Roh Kudus, boleh melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan memikirkan sebuah tema, yaitu tetap berharap kepada Tuhan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu di kota Dallas, Texas, ada terjadi kasus penembakan terhadap polisi, khususnya polisi yang berkulit putih. Dilakukan oleh beberapa anak muda. Dan saat itu ada 5 orang polisi yang mati dan 7 terluka dalam kasus insiden penembakan itu. 3 pelakunya ditangkap dan 1 orang mati terbunuh. Salah satu pelakunya bernama Micah Johnson, usianya hanya 25 tahun. Dia berkata bahwa dia ingin membalas dendam kepada polisi, khususnya yang berkulit putih. Sebab seringkali polisi berkulit putih membunuh orang yang berkulit hitam dalam kasus-kasus sebelumnya. Saudaraku, ini adalah contoh dari seorang yang merasa hidup ini sudah jalan buntu. Dia merasa bahwa tidak ada jalan lain kecuali harus membalas dendam dan membunuh polisi itu. Dia katakan, sudah tidak ada harapan bagi kami untuk menjadi lebih baik. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Sebab itu mereka nekat melakukan penembakan terhadap polisi yang berkulit putih. Sungguh-sungguh sangat sedih dan sangat-sangat disayangkan sekali. Mungkin hari ini saudara tidak sampai melakukan apa yang dilakukan oleh Micah Johnson dan kawan-kawannya. Namun pernahkah saudara mengalami jalan buntu dalam hidup saudara? Saudara mengalami situasi dan kondisi yang putus harapan. Kecewa sampai putus asa. Dan saudara merasa kondisi saudara sudah tidak ada harapan untuk menjadi lebih baik. Dan saudara merasa, ya sudahlah, memang sudah tidak ada harapan. Izinkan saya tanya, pernahkah saudara berkata, aku tidak pernah akan bisa ... Mungkin saudara pernah berkata, aku tidak pernah akan bisa lulus sekolah. Aku tidak pernah akan bisa mendapatkan jodoh dan menikah. Aku tidak pernah bisa akan sembuh dari sakitku yang sudah lama ini. Aku tidak pernah akan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Aku tidak pernah akan bisa melunasi hutang-hutangku yang banyak. Aku tidak pernah akan bisa sukses dalam bisnis. Aku tidak pernah akan bisa melihat keluargaku lagi di Indonesia. Aku tidak pernah akan bisa liburan dengan keluargaku bersama-sama. Dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Saudara berkata, aku tidak pernah bisa akan ... Ini adalah sebuah contoh dari orang yang putus harapan. Orang yang mengalami jalan buntu, dia merasa sudah tidak mungkin dan tidak pernah akan bisa ada perubahan yang lebih baik. Dalam kondisi dan situasi seperti ini, ketika merasa jalan buntu, putus harapan, apa yang saudara lakukan? Saya harap saudara tidak mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, atau hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan dan melanggar hukum. Jangan, saudara. Lalu saudara bertanya, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika ada di dalam situasi dan kondisi jalan buntu itu? Mari kita membaca firman Tuhan dalam Roma pasal 4 ayat 18-25. Kita akan belajar bersama-sama apa kata firman Tuhan. Roma pasal 4 ayat 18-25, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudaraku, Rasul Paulus menulis surat Roma ini kepada jemaat di Roma yang saat itu mengalami penderitaan dan kesusahan yang sangat-sangat berat dalam kuasa Kaisar Nero yang sangat sadis dan kejam. Jemaat Tuhan merasa tidak berdaya, mereka merasa tidak ada harapan, ibarat menghadapi jalan buntu. Nah, dalam situasi dan kondisi yang demikianlah Rasul Paulus menulis firman Tuhan ini. Dan Rasul Paulus memakai contoh tokoh Abraham, bapak orang Yahudi yang sangat disegani. Bapak orang beriman dari segala bangsa. Tokoh yang patut diteladani, khususnya dalam kondisi tanpa harapan dan jalan buntu sama sekali. Ayat 18-19 dengan jelas firman Tuhan berkata, bagi Abraham tidak ada dasar untuk berharap sama sekali. Tidak ada dasar untuk beriman bahwa dia akan jadi bapak orang-orang beriman dari segala bangsa. Kenapa demikian? Sebab Abraham sudah berusia kira-kira 100 tahun. Secara fisik dia sudah sangat lemah. Tidak mungkin dia bisa menjadi seorang ayah. Sedangkan istrinya Sarah yang mandul, rahimnya pun sudah tertutup. Artinya apa? Secara logika, secara pikiran yang sehat, secara pikiran yang waras, Abraham dan Sarah tidak mungkin bisa punya keturunan. Dasar untuk berharap bagi mereka nihil, nol sama sekali. Kalau pikiran yang waras, jangan lagi berharap. Kenapa lagi harus berharap? Stop berharap. Itu kata manusia secara normal. Itu kata kita secara normal, bukan? Ketika sudah tidak masuk akal, tidak cocok dengan logika kita, dan dari sudut pandang manapun rasanya tidak mungkin dan mustahil, jangan lagi berharap. Tapi firman Tuhan katakan, Abraham tetap yakin bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu tidak pernah salah, bahwa Tuhan itu kalau janji pasti dilakukan, dan Tuhan tidak pernah dusta. Kalau Tuhan katakan dia akan memberikan keturunan kepada Abraham, dia pasti akan memberikan keturunan. Kalau dia katakan demikian banyaknya nanti keturunanmu, maka memang keturunan Abraham nanti akan menjadi banyak seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Itu pasti benar. Walaupun tidak cocok dengan logika dia secara normal. Walaupun itu secara natural rasanya mustahil. Tapi Abraham tetap yakin dan tetap berharap. Sebab dia tahu bahwa Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang melampaui pikirannya, yang melampaui logika, yang melampaui hal-hal natural. Allah yang supranatural, yang melampaui hal-hal yang normal, Allah yang supranormal,
yang melampaui apapun yang bisa disebutkan manusia di muka bumi ini. Nah, iman Abraham yang sedemikianlah menjadi sebuah dasar. Dia berharap kepada Tuhan. Saudara, akhirnya kita tahu bahwa iman dan harapan dari Abraham menjadi kenyataan. Sungguh-sungguh terjadi. Tuhan melakukan mujizat yang memberikan Sarah hamil dan melahirkan Ishak. Perbuatan Tuhan sungguh-sungguh melampaui pikirannya, melampaui perasaannya, melampaui pengalaman dan melampaui hikmat manusia yang normal, yang natural. Nah, dari bacaan kita hari ini yang dikutip oleh Rasul Paulus untuk meneguhkan jemaat di Roma, kita akan belajar ada 3 kebenaran yang juga akan menjadi pelajaran bagi kita. Meneguhkan kita di masa kini ketika kita menghadapi jalan buntu, putus harapan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jalan buntu adalah sebuah ujian iman. Ayat 20. Saudaraku, Abraham melihat bahwa apa yang dialaminya, yang disebut jalan buntu, putus harapan, baginya adalah sebuah ujian iman. Firman Tuhan katakan, iman Abraham semakin kuat. Dan dia semakin memuliakan Tuhan. Itu buktinya. Dia tidak sungut-sungut, dia tidak marah, dia tidak kecewa. Dengan kata lain, Abraham lulus ujian iman. Di dalam putus harapan, di dalam jalan buntu, dia masih bisa memuliakan Tuhan. Dia masih tetap percaya. Itu sebabnya akhirnya Abraham dan Sarah mengalami kuasa Tuhan yang maha ajaib. Saudara, kadangkala Tuhan bisa izinkan hadirnya jalan buntu, atau putus harapan, atau jalan yang rasanya tidak masuk akal dalam perjalanan hidup kita. Dan kemudian iblis memakai itu menjadi sebuah cara, sebuah alat untuk menjatuhkan iman kita. Tapi ingat saudara, bagi Tuhan itu adalah sebuah cara untuk menguji iman kita. Memakai hal itu sebagai sebuah ujian untuk melihat apakah kita tetap teguh beriman. Apakah iman kita tetap kokoh? Apakah kita tetap memuliakan Tuhan, tetap beribadah, tetap berdoa, tetap berharap di tengah-tengah ketidakada harapan. Berharap di tengah-tengah jalan buntu. Itu akan menunjukkan apakah iman kita lulus atau tidak. Apakah saudara pernah memiliki cita-cita atau keinginan yang saudara idam-idamkan, tapi ternyata bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki Tuhan? Dengan kata lain, kalau Tuhan ingin saudara stop mengejar cita-citamu, stop mengejar keinginan hatimu, dan kemudian menerima kehendak Tuhan, janji Tuhan yang berbeda dengan keinginan hatimu, apakah saudara mau mengganti cita-citamu, mengganti dambaanmu dengan apa yang Tuhan mau? Oh, saudara, ini sesuatu yang sangat sulit. Saya tahu sangat-sangat tidak mudah. Sebab kita sendiri punya keinginan dan punya kehendak. Seringkali hal seperti ini bisa membuat kita stres, membuat kita kecewa, membuat kita bertanya-tanya kenapa Tuhan berbuat begitu. Namun ingatlah saudara, di balik semua itu, Tuhan lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita. Mana yang terbaik untuk kita sebagai anaknya yang sudah ditebusnya dan dipakainya di muka bumi ini untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Contohnya itu dialami oleh Abraham misalnya. Ketika Tuhan sudah menggenapkan janjinya, memberikan dia seorang anak yaitu Ishak, dan Ishak mulai besar dan menjadi remaja, Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu sebagai persembahan korban untukku. Naiklah ke Gunung Moria. Oh saudara, ini sebuah perintah yang sangat sulit, bukan? Cita-cita Abraham adalah menjadi bapak orang beriman. Sesuai dengan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, janji Tuhan bahkan. Dan Tuhan sudah berikan Ishak, kini disuruh mempersembahkan Ishak. Oh, ini terbalik. Terbalik dengan dambaannya, cita-citanya bahkan seolah-olah terbalik dengan janji Tuhan. Dan sekali lagi, Abraham tetap beriman yang kokoh dan tetap berharap. Dan dia lulus.
Itu sebabnya dia dibenarkan oleh Tuhan dan dijadikan sebagai Bapa orang beriman dari segala bangsa. Dia pantas menerima gelar itu. Ibrani pasal 11 ayat 7 berkata, karena iman maka Abraham, tatkala dia dicobai atau diuji, dia mempersembahkan Ishak. Dia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Oh saudara, luar biasa, anaknya yang tunggal rela dipersembahkannya. Itu sebabnya Abraham menjadi salah satu tipologi, simbol dari Allah Bapa yang mempersembahkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, bagi kita, untuk menebus kita, untuk menggantikan hukuman dosa kita, dan memberi kita jaminan hidup kekal. Puji Tuhan, iman Abraham tetap kokoh ketika dia diuji. Dia tetap berharap, walaupun nampaknya tidak bisa berharap dan tidak ada dasar untuk berharap. Sebab fondasi atau dasar dari pengharapan Abraham bukan di otaknya, bukan perasaannya, bukan pengalamannya, bukan cita-citanya, tapi pribadi Tuhan Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang tidak pernah ingkar janji. Dan Abraham yakin Tuhan pasti akan melakukan firman-Nya. Izinkan saya tanya, maukah saudara tetap berharap kepada Tuhan? Walaupun kadangkala tidak masuk akal. Tidak cocok dengan pengalaman saudara. Tidak cocok dengan cita-cita saudara. Ingat, fondasi saudara berharap bukan pikiran saudara, bukan logika saudara, bukan cita-cita saudara, bukan pengalaman saudara, bukan keinginan saudara, tetapi pribadi Tuhan. Pribadi Allah yang maha kuasa yang sudah kita kenal dalam Tuhan Yesus. Yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Yang kedua, jalan buntu adalah waktunya untuk memandang dari sudut Tuhan. Ayat 21-22. Kalau melihat dari sudut pandang Abraham, tidak ada harapan bagi Abraham bakal punya anak. Atau dari sudut pandang Sarah, istrinya, juga tidak ada harapan. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, juga tidak ada pengharapan. Sudah buntu. Rahimnya sudah tertutup. Dari dunia ini sama sekali tidak ada harapan. Tapi dari sudut pandang Tuhan selalu ada harapan. Sebab itu Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Jalan buntu atau situasi tanpa harapan bagi Abraham adalah sebuah momen, sebuah waktu untuk memandang dari kacamata Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang manusia. Ayat 21 firman Tuhan berkata, dengan penuh keyakinan, Abraham yakin dan berharap bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi dasar Abraham untuk berharap adalah kuasa Tuhan yang melampaui sudut pandang siapapun, sudut pandang apapun, yang melampaui semua situasi dan kondisi yang faktual, yang nyata. Sebab itu dalam ayat 22 firman Tuhan tegaskan, karena iman Abraham itulah Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Jadi Abraham dibenarkan di hadapan Tuhan. Perbuatan Abraham dianggap benar di hadapan Tuhan. Karena imannya kepada kuasa Tuhan Allah yang maha besar itu. Nah, saudara, secara historis, sebenarnya Abraham sudah melihat dan mengalami karya Tuhan dan kuasa Tuhan yang ajaib. Sejak pertama dia dipanggil keluar dari negerinya, Ur Kasdim, di Kejadian pasal 12. Dia mengalami selangkah demi selangkah dalam perjalanannya, dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Semua pengalaman-pengalaman itu cukup bagi Abraham untuk yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dan fondasi dari harapan Abraham itu menjadi kenyataan. Dia punya anak, sampai kemudian Ishak menjadi remaja. Bahkan ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, dia tidak ragu-ragu.
Dia tidak menunda-nunda, dia tidak negosiasi tawar-menawar, dia tidak kemudian bertanya kepada Tuhan atau mempertanyakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Firman Tuhan mengatakan besoknya dia langsung berangkat. Dia mengajak Ishak dan mengajak bujangnya. Dia siap mempersembahkan Ishak karena perintah Tuhan. Dia percaya kepada kuasa Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau Ishak pun harus mati, kuasa Tuhan yang maha besar, yang maha ajaib, sanggup membangkitkan Ishak. Saudaraku, ketika hidup saudara terasa jalan buntu, terasa tidak ada harapan, janganlah mata saudara terpaku kepada dunia yang sementara. Janganlah mata saudara memandang kepada manusia dengan logikanya, dengan pengetahuannya yang sementara. Janganlah memakai kacamata dunia atau kacamata ilmu pengetahuan atau sudut pandang manusia atau orang hebat atau siapapun. Tetapi berdiam diri sejenak dan melihatlah dengan mata iman dari sudut pandang Tuhan, sudut pandang Allah. Coba pikirkan kembali bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa bekerja dalam hidup saudara. Mulai dari saudara lahir ke dunia ini, kemudian Tuhan pelihara sampai saudara besar. Tuhan berkarya dan berkuasa menyelamatkan saudara. Lewat Tuhan Yesus yang mati dan bangkit bagi saudara. Kemudian memberkati hidup saudara selangkah demi selangkah walaupun ada banyak lika-liku, ups and down, naik turun, suka duka, dan berbagai macam hal yang saudara alami. Ingat saudaraku, kuasa kebangkitan Kristus haruslah menjadi sebuah fondasi, menjadi dasar dari saudara berharap dan beriman kepada Tuhan, kepada Allah Bapa yang sudah membangkitkan Kristus dan memberi saudara harapan yang sejati, hidup kekal selama-lamanya. Yang ketiga, jalan buntu adalah saatnya mengingat kebangkitan Kristus. Itu ayat 23 sampai 25. Mungkin saudara berkata, Pak, itu kan Abraham, Pak. Dia kan bapak orang beriman. Saya ini apalah? Saya ini siapalah? Saya kan bukan Abraham. Saya tidak ada apa-apanya, Pak. Saya hanya anggota jemaat biasa. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Abraham. Itu bedanya sejauh langit ke bumi. Oh, saudaraku, sikap dan perkataan yang sedemikian adalah keliru. Tidak tepat. Allah tidak membedakan Abraham dengan saudara sebagai anggota jemaat biasa. Mari kita lihat ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan sangat tegas berkata, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, yaitu kepada Abraham. Tidak ditulis hanya untuk Abraham saja. Ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia. Yaitu Bapa di sorga yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita. Jadi kalau saudara beriman bahwa Allah Bapa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan menebus saudara dan membenarkan saudara, maka apa yang Allah perhitungkan kepada Abraham, membenarkan dia, Allah juga membenarkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman di dalam kebangkitan Yesus Kristus adalah fondasi pengharapan yang sejati dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Putus asa, putus harapan, jalan buntu, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan logika, tidak cocok dengan pengetahuan, kita tetap punya fondasi untuk berharap. Sebab kebangkitan Yesus Kristus melampaui semua itu. Jadi ingat saudara, ketika Tuhan izinkan jalan buntu atau putus harapan atau momen-momen yang sulit dalam hidup saudara, rasanya tidak ada titik terang. Ingat, saat itu adalah waktunya mengingat kebangkitan Kristus. Percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan membenarkan saudara. Iman Abraham adalah iman masa depan. Nah, iman kita adalah iman yang masa lalu.
Secara historis kita sudah tahu bahwa Yesus sudah inkarnasi ke dunia ini, mati bagi kita, bangkit bagi kita. Kalau begitu, iman Abraham atau iman kita seharusnya lebih kuat. Iman siapa yang seharusnya lebih kuat? Harusnya kita, bukan? Sebab Abraham tidak melihat apa-apa. Dia belum melihat Yesus Kristus. Dia tidak ada bukti historis. Tapi dia beriman. Dan berharap. Kita sudah punya bukti historis lebih dari 2000 tahun. Sudah seharusnya lah iman kita lebih kokoh dari Abraham, bukan? Lebih kuat dari Abraham, bukan? Sebab kita punya file. Punya catatan yang lebih panjang. Mulai dari Abraham, Isa, Yakub, Musa, seluruh perjanjian lama, perjanjian baru. Kemudian 2000 tahun sejarah gereja. Tuhan menggenapkan janjinya. Tuhan memelihara gerejanya. Tuhan selalu melakukan apa yang dijanjikannya dan difirmankannya. Kuasa kebangkitan Kristus sungguh-sungguh melampaui pikiran kita dan melampaui apapun. Itu seharusnya menjadi fondasi dan dasar kita berharap dan tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara, mungkin hari ini saudara ada di dalam situasi jalan buntu. Janganlah saudara putus asa, jangan kecewa, jangan putus harapan, tapi tetap berharap. Sebab kuasa kebangkitan Kristus akan memampukan saudara tetap beriman, tetap berharap, tetap menantikan kuasa karyanya yang ajaib. Dan tepat pada waktu Tuhan, saudara akan menyaksikan kemuliaan Tuhan dan berkat Tuhan. Amin. Atau saat ini mungkin saudara tidak dalam situasi jalan buntu. Tidak dalam situasi tanpa harapan atau putus harapan. Tapi biarlah janji firman Tuhan dan kuasa kebangkitan Kristus dapat menolong saudara untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya apabila Tuhan mengizinkan hadirnya jalan buntu. Usul saya, bacalah firman Tuhan setiap hari. Pilihlah beberapa ayat janji firman Tuhan yang bisa saudara pegang setiap saat. Saudara hafalkan itu dan jadikan itu darah dagingmu. Maka itu akan memperkuat imanmu dan harapmu kepada Tuhan. Misalnya, saudara bisa menghafal Filipi 1 ayat 6, Filipi 4 ayat 13, Roma 8:28, 1 Korintus 10 ayat 13, Yeremia 29 ayat 11, 1 Korintus pasal 15 ayat ke-57 dan 58. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi saat-saat yang sulit. Saat jalan buntu, saat masa depan gelap, rasanya tidak ada titik cerah. Ya Tuhan, tolonglah mereka satu persatu untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Melihat kepada pribadi-Mu yang maha hadir, maha kuasa, maha benar. Engkau tidak pernah dusta, tidak pernah bohong. Dan melihat kuasa-Mu dan mengalami kuasa-Mu yang maha ajaib, khususnya kebangkitan Yesus Kristus yang telah terbukti lebih dari 2000 tahun secara historis. Biarlah semua itu menjadi dasar bagi saudara-saudara kami untuk bisa beriman dan berharap dan tetap berharap kepada Tuhan. Bagi kami yang lain yang belum mengalami jalan buntu, siapkanlah iman kami. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Apapun yang terjadi ya Tuhan, kami tetap bisa berharap kepada Tuhan. Sebab fondasi iman dan harapan kami sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Tolong kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan doa. Kami berdoa untuk Adi Kartawinata, anaknya Pak Indra. Ya Tuhan, pelihara dia dan seluruh keluarganya dalam masa pemulihan dari sakit COVID-19.
Kami juga berdoa untuk Bapak Surya Supeno, besan dari Ciolin yang menjalani kemoterapi. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kemo yang pertama dia jalani dengan baik, dengan kuat. Kami berdoa terus ya Tuhan untuk kemo-kemo selanjutnya. Tuhan beri dia kekuatan ekstra, kekuatan iman, tetap bisa bersyukur karena penyertaan Tuhan, tetap beriman dan berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Indra yang sakit di bagian pinggang dan di bagian pinggulnya, mungkin sarafnya ya Tuhan, Kau yang menjamah dia, menumpangkan tangan-Mu, agar dia bisa beraktivitas, bergerak dengan leluasa, dengan sehat kembali. Kami berdoa untuk Jane Atmojoyo, Tuhan tolonglah kesehatan jantungnya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan klot-klot yang ada, dan beri dia kesehatan yang pulih dan total, boleh kembali lagi bekerja, boleh kembali lagi beraktivitas, beribadah, dan melayani Tuhan. Kami doakan Tony Harahap, ya Tuhan juga masih dalam pemulihan, sudah banyak kemajuan, kami bersyukur. Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan jamah dia, agar dia pulih secara sempurna, dan suatu hari boleh menyaksikan kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk Arthur Pala, remaja kami bersyukur Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan dia kesembuhan. Tuhan jamah dia secara sempurna, berkati studinya, berkati masa depannya ya Tuhan. Tambahkan dia hikmat, agar dia berhasil, dan kelak boleh menjadi hamba-Mu yang Tuhan pakai, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami doakan untuk Wan, untuk pemulihan lututnya secara sempurna, agar bulan depan dia boleh siap bekerja lagi ya Tuhan, dan boleh beraktivitas juga melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Budi Sayogyo yang harus terus minum obat kemo secara rutin. Tuhan kasihani dia. Tuhan tumpangkan tangan-Mu, berkati obat yang dia minum setiap hari. Curahkanlah mujizat-Mu dan kuasa-Mu. Tolong dia terus berharap dan beriman kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Nina Panginda, Tuhan memberkati juga pemulihan di kakinya, di punggungnya, di pinggangnya, dan tempat-tempat yang lemah. Tuhan tahu, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, jamahlah dia Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu sembuhkan dia, beri dia kekuatan ekstra, agar di dalam kondisi apapun dan bagaimanapun dia tetap boleh melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami berdoa untuk Irma ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan terus menjamah dia, Tuhan menolong dia menjalani treatment suntikan, Tuhan tolong supaya imun sistemnya bisa sehat sempurna dan dia tidak perlu disuntik lagi dan tidak ada ketergantungan dengan obat apapun. Juga kami berdoa untuk semua rekan-rekan lain kami ya Tuhan, saudara-saudara seiman yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan tahu, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, sembuhkanlah satu persatu dengan kasih setia-Mu yang besar dan bilur-bilur-Mu yang memulihkan. Saat ini kami berdoa untuk para senior kami, khususnya untuk Om Paul. Tuhan memberikan dia kesehatan, kekuatan, dan semangat di dalam mengkoordinir Evergreen. Kami mendoakan ya Tuhan untuk acara Evergreen Sabtu yang akan datang. Tuhan, Kau memberkati setiap anggota Evergreen, berikanlah mereka kesehatan, sukacita, dan kesempatan untuk bisa mengikuti acara persekutuan di gereja, saling menguatkan, bersukacita di dalam Tuhan, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Tante Lena yang kakinya lemah, ada gejala Alzheimer. Tuhan menjamah, menumpangkan tangan, dan Tuhan juga menolong dia boleh menikmati anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan setiap hari dengan penuh sukacita. Tuhan juga memberkati Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Meiling, Ci Irene, mereka yang tinggal sendirian, Tuhan Kau sendiri yang menemani. Tuhan Kau yang menguatkan mereka, menghibur mereka, dan memberi mereka sukacita dan anugerah baru setiap hari. Juga Tante Janet dan Om Andi, khususnya Om Andi yang lemah tubuh, Tuhan jamah dan kuatkan dia. Om Budi Pualamsah diberi kesehatan khususnya kakinya, agar dia kuat dan setiap hari Minggu dia rindu boleh beribadah di gereja Tuhan. Berkati Om Cahi dan Ciswat, beri kesehatan, beri sukacita, dan berikan hikmat untuk bisa menemani Andrew, dan Tuhan memberkati masa depan Andrew. Berkati Ko Chun Hong dan Ci Eti, berikan sukacita, kesehatan, kekuatan untuk menemani cucu dan menikmati hari-hari mereka bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk semua senior-senior lainnya yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan pelihara, Tuhan tolong dan kuatkan mereka. Kalau Tuhan beri panjang umur,
Tuhan curahkanlah anugerah-Mu yang baru setiap hari, agar mereka menikmati baik itu makan, minum, istirahat, dan juga melakukan aktivitas lain, termasuk berdoa, mendukung pekerjaan Tuhan, mengikuti acara-acara rohani. Berkatilah satu persatu ya Tuhan. Tolong anak mantu cucu mereka juga takut akan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, dan sungguh-sungguh mengasihi dan boleh memelihara dan merawat orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk majelis aktivis dan seluruh jemaat IGNC. Tuhan berikanlah kekompakan, kesehatan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari virus, sakit, penyakit. Tolonglah boleh hidup saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan Tuhan memberkati dengan sukacita, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Amerika, untuk program vaksinasi nasional, untuk kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Khususnya ya Tuhan, kaum liberal diberikan kesempatan untuk bertobat dan boleh kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Berkati Indonesia ya Tuhan, juga diberi kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan juga pemulihan COVID-19 bisa berlangsung dengan baik. Vaksinasi nasional juga berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati Pak Jokowi dan seluruh aparatur negara dari pusat sampai daerah boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Berkatilah keluarga Handai Tolan, family kami di sana. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang belum mengenal Tuhan, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang sudah mengenal Tuhan, biarlah mereka setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia ini. Tuhan memberkati, baik itu melalui medsos, melalui literatur, radio, televisi, video, pembagian Alkitab, acara penginjilan di gereja, pekabaran Injil secara pribadi oleh orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, para misionari, dan semua usaha pekabaran Injil ya Tuhan, Kau memberkati. Supaya mereka yang belum mengenal Tuhan, yang masih terhilang, diberi kesempatan mendengarkan Injil, dan boleh diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya memberkati setiap pribadi yang mengikuti acara ini secara online. Diam-diam berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu. Tambahkan iman, tambahkan harapan yang sejati di dalam Tuhan. Dan di dalam kuasa Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Entahkah itu masalah pribadi, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah relasi keluarga, teman hidup, status, dan masalah-masalah apapun yang dibawa kepada Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkanlah berkat-Mu, curahkanlah mujizat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, bersyukur dan memohon berkat, memohon mujizat di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati bagi kami, bangkit bagi kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, dokter segala dokter, gembala kami yang baik, penolong kami yang setia, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, 2 hari lagi, hari Minggu kita tetap ada ibadah live di gereja jam 11. Mari, kalau saudara sehat, saudara diberi kesempatan dan kekuatan oleh Tuhan, datanglah beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Tapi bila saudara kurang sehat, saudara sakit, saudara tidak ada kesempatan hadir di ibadah pagi, saudara tetap bisa mengikuti ibadah sore secara online, pukul 6 sore. Kalau YouTube lancar, pukul 5 sudah ditayangkan. Tuhan memberkati saudara.